Selamat hari Minggu anak-anak semua. Senang sekali Bunda dapat bertemu dengan anak-anak semua pada hari Minggu ini, walaupun melalui video streaming. Bunda berharap anak-anak berada dalam keadaan sehat, tetap semangat dan penuh sukacita, walaupun anak-anak beribadah di rumah saja. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini Bunda mengajak anak-anak untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Liturgos pada hari Minggu ini dilayani oleh Bunda Yeti, Bunda Bita, dan Kak Dandi. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah IPA, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Anak-anak semua, mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam ibadah menghadap Tuhan. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 215. Dengar hai kawan. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih sayang dan penyertaan Tuhan Yesus dalam kehidupan anak-anak layan kami di tiap-tiap hari hingga pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, berkati ibadah pelayanan anak pada hari ini dari awal sampai selesainya, nanti walaupun hanya lewat video streaming. Berkati juga kakak dan bunda yang bertugas membawa kebenaran firman Tuhan dengan bimbingan Roh Kudus. Biarlah firman yang disampaikan pada hari ini menjadi berkat bagi semua anak yang mendengarkan. Ampuni segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, anak-anak harus siapkan Alkitab, buku catatan, dan juga alat tulis. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Dengan tema, aku mau mendengar kehendaknya. Anak-anak, mari kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 333. Sebelum ku mendengarkan ajaran bagiku, Tuhan bukalah hatiku untuk terima firman-Mu. Anak-anak, sebelum kita membaca dan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita juga harus siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, pada hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau sertai kami sehingga firman yang kami baca dan renungkan ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berkatilah juga anak-anak layan kami yang mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa, sehingga firman yang kakak dan bunda layan sampaikan mereka dapat tanamkan dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Adik-adik, pada hari ini pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Dan yang akan membacakannya adalah adik Adelegima
dari ranting Getsemani. Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakannya kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian pembacaan Alkitab. Adapun tema kita pada hari ini ialah Aku mau mendengar kehendak-Nya. Firman Tuhan hari ini mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Coba, siapa yang pernah pergi ke gunung? Ada lagunya loh adik-adik. Naik ke puncak gunung. Nah adik-adik, Tuhan Yesus mengajak 3 orang muridnya. Siapa saja ya? Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka naik ke gunung untuk berdoa. Hayo, siapa di sini juga yang sering berdoa? Meskipun diajak berdoa, para murid Tuhan Yesus itu malah tidur adik-adik. Ya ampun. Apakah kalian pernah ketiduran waktu lagi berdoa? Jadi ketika Tuhan Yesus sedang berdoa sendiri, tiba-tiba wajahnya berubah dan jubahnya menjadi putih bersih dan Tuhan Yesus terangkat sekali. Kok bisa ya adik-adik? Itulah kemuliaan Allah yang terlihat dalam diri Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus lagi berbicara dengan 2 orang, yaitu Musa dan Elia. Hayo, siapa di sini yang tahu siapa itu Musa dan siapa itu Elia? Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan atau tanah Mesir menuju Kanaan. Yang melalui Musa juga Tuhan memberikan
hukum Taurat atau 2 loh batu. Dan Elia adalah seorang nabi besar yang tidak mengalami kematian adik-adik, dan sudah lebih dahulu terangkat ke surga oleh Tuhan. Nah adik-adik, baik Musa dan Elia sudah hidup lebih dulu dari Tuhan Yesus. Dan kehadiran mereka untuk menunjukkan bahwa karya penyelamatan Allah yang sudah dilakukan sejak masa yang lampau. Ini adik-adik gambarnya akan sungguh tergenapi dan berpuncak dalam pengorbanan Tuhan Yesus di Yerusalem. Ketika murid-murid yang lagi tidur tadi terbangun, wah, mereka kaget dan takjub sekali melihat Tuhan Yesus dan juga adanya Musa dan Elia. Petrus sampai menawarkan untuk bangun 3 kemah, 1 buat Musa, 1 buat Elia, dan juga 1 buat Tuhan Yesus. Tapi itu jelas tidak mungkin adik-adik. Makanya di Alkitab tadi bahwa Petrus tidak mengerti apa yang dikatakan. Menurut adik-adik, mengapa Petrus tidak mengerti? Alasannya karena Musa dan Elia hadir bukan untuk kembali ke bumi, tetapi untuk mempertegas kemuliaan Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus akan mati di kayu salib di Yerusalem. Padahal beberapa hari sebelumnya Petrus dan para murid sudah diberitahu mengenai penderitaan yang akan Tuhan Yesus alami adik-adik. Jadi Petrus ternyata tidak sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan Yesus. Adik-adik, tiba-tiba ada awan datang ke atas mereka. Murid-murid itu takut sekali. Dan tiba-tiba suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ya adik-adik, itu adalah suara Allah Bapa. Setelah itu awannya hilang. Musa dan Elia juga hilang. Dan tinggallah Tuhan Yesus seorang diri. Nah adik-adik, suara Allah dari dalam awan tadi berkata, "Dengarkanlah dia, dengarkanlah Tuhan Yesus." Jadi sebagai anak-anak, kalian juga harus mau jadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Juga dengar-dengaran akan nasihat orang tua atau juga guru-guru di sekolah dan kakak bunda di IMPA atau di gereja. Mau nggak adik-adik menjadi anak yang dengar-dengaran dan taat kepada firman Tuhan melalui kakak bunda atau orang tua yang senantiasa memberikan nasihat kepada adik-adik. Adik-adik berjanji, komit, adik-adik mau taat kepada orang tua dan dengar-dengaran kepada guru. Jadi adik-adik, kalau papa mama sampaikan nasihat, kalian mau mendengar atau membantahnya? Kalau di gereja kakak bunda layan menyampaikan firman Tuhan, adik-adik janji ya mau dengar dan melakukannya. Kalau adik-adik mau
melakukannya atau menjadi pelaku firman, adik-adik harus belajar yang rajin dan tekun, membantu orang tua dan membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Di masa pandemi ini, adik-adik untuk menjaga kesehatan seperti makan yang teratur, makanan yang bergizi, gunakan masker, menjaga jarak, atau mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air yang mengalir. Jadi adik-adik mau menjadi pelaku firman. Itulah sebagai wujud kesetiaan kita untuk mendengar suara Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Adik-adik ada aktivitas loh yang harus dikerjakan seperti ini, seperti batas buku dengan tulisan, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ini mungkin adik-adik bisa membuatnya pakai kertas origami, pakai kertas karton, dibungkus dengan kertas origami, dan ada tulisannya seperti Bunda katakan tadi. Tapi mungkin lebih bagus dan juga ada pitanya ya adik-adik. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Bunda Layan. Ada tugas loh, jangan lupa ya, anak-anak di rumah minta tolong mama sama papanya untuk menyiapkan bahan-bahannya. Dan untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 213. Dengar panggilan Tuhan. Anak-anak sebelum itu, anak-anak duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami sapa dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas setiap anugerah yang selalu Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kami, kehidupan anak-anak kami, kehidupan orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari Minggu ini. Mampukan kami anak-anak Tuhan untuk lebih mengasihi Tuhan Yesus, taat akan firman Tuhan dengan dibimbing oleh Roh Kudus di setiap kehidupan kami tiap-tiap hari. Berkati anak-anak layan kami di masa sekolah walaupun di rumah saja. Tuhan, tolong berikan hikmat, kepintaran dalam anak-anak kami belajar di rumah. Juga Tuhan Yesus tolong berikan kemampuan, hikmat, semangat untuk orang tua kami yang selalu membimbing anak-anaknya belajar di rumah. Serta lindungi kami semua dari virus COVID Corona ini. Dan untuk taat, hidup sehat, dan melakukan protokoler kesehatan dalam setiap menjalani aktivitas
kegiatan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, berkati juga bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini, dari pemimpin-pemimpin yang tertinggi, yaitu Presiden kami Pak Jokowi beserta aparatur dari tingkat pusat sampai tingkat daerah dalam melaksanakan tugas dan panggilannya agar bangsa Indonesia aman dan sejahtera serta virus corona ini cepat berlalu. Ampunilah akan salah dan dosa kami ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Dan kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 298. Ku dengar berkat-Mu turun. Anak-anak, persembahan yang anak-anak sudah berikan nanti bisa minta tolong papa, mama untuk dibawa ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak. Anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, mari anak-anak Bunda ajak bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 267. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus, sungguh bahagia. Anak-anak, mari kita akhiri ibadah ini dengan doa persembahan dan berkat. Mari kita berdoa. Kembali bersyukur kepada Allah sumber rahmat dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Terimalah persembahan syukur kami anak-anak-Mu, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Walaupun kecil kiranya berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Damai sejahtera Allah selalu menyertai kami semua dengan pertolongan Roh Kudus. Di
dalam nama Tuhan Yesus sumber hidup dan berkat kami berdoa. Anak-anak yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel. Bunda hitung sampai hitungan ketiga ya. Kita sama-sama ya hitung ya anak-anak ya. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu anak-anak semua. Tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati.